Oke, anak-anak, kita belajar tentang usaha kali ini. Jadi usaha itu berhubungan dengan yang namanya gaya atau F, force, dan perpindahan atau displacement. Nah, perpindahan ini bisa lambangnya D, bisa lambangnya S. Jadi, pengertian dari usaha itu sendiri, kalian bisa lihat di sini. Usaha atau kerja atau work, lambangnya W, adalah besar gaya atau F yang bekerja pada suatu benda yang sejajar dengan arah perpindahan dikali dengan perpindahan benda. Jadi W itu sendiri adalah perkalian F dengan perpindahan D atau F dengan S. Jadi perpindahan bisa D, bisa S. Ya, yang mana gayanya harus sejajar dengan perpindahannya. Kalian bisa lihat di gambar. Nah, ada orang dorong lemari nih. Mereka dorong lemari dengan gaya F. Nah, sekarang didorong sampai posisinya di sini. Bendanya mengalami perpindahan sejauh D. Nah, maka dari itu kalian bisa lihat perpindahan yang dialami ini kan ke arah sini tuh. Gaya yang dipakai dorong juga ke arah sini. Itulah maksudnya sejajar. Ya, jadi kalau misalnya bendanya dikasih gaya, tapi bendanya nggak berpindah, misalnya dorong lemari nih, kalian pakai gaya sebesar, sekuat mungkin, sampai keringetan, tapi lemarinya nggak berpindah, itu berarti kalian tidak melakukan usaha dalam konsep fisika. Nah, jadi rumus sederhananya W sama dengan F kali D atau F kali S. F-nya harus dalam Newton, S-nya harus dalam meter, sehingga satuan W-nya Newton kali meter atau sama dengan usaha itu sama dengan joule. Nah, bagaimana kalau seandainya kalian memindahkan suatu benda itu arahnya tidak sejajar dengan arah perpindahannya? Contohnya si bapak ini. Dia mau pindahin baknya ini, dia tarik, tapi tariknya nggak sejajar dengan perpindahannya, mau pindah ke sini atau mau dorong ke sana, tapi tangannya dia tuh punya sudut. Nah, kalau digambar kayak gini dia. Nah, jadi dia kasih gaya ke sana, ke pojok, tapi benda ini harus bergeser ke sini. Otomatis kan definisi usaha itu harus sejajar gayanya dengan perpindahan. Maka dari itu kita ngomongin vektor lagi. Jadi tangan bapaknya ini kita harus uraikan vektor ke arah sini. Jadi ke arah samping sudut. Kalau samping sudut berarti yang dipakai adalah cos. Maka dari itu jika dia tidak sejajar, persamaan yang dipakai yang ini. Usaha sama dengan gaya kali perpindahan cos sudutnya. Nah, baiklah Ibu lanjutkan kembali. Kalau seandainya kalian ketemu contoh usaha yang seperti ini, jadi misalnya ada waitress, mau nganterin makanan ke pelanggan ini, nah dia kan megang nampan tuh bawa makanan. Dia, kalau kita jinjing makanan kan begini, kita kasih gaya ke atas kan, jadi gayanya itu adalah ke atas, sedangkan makanan yang dibawa itu pindahnya ke sini, ke sumbu X. Gayanya ke sumbu Y. Berarti kan gaya tegak lurus dengan perpindahan, bukan sejajar. Otomatis sudut antara F dengan D atau dengan S itu adalah 90 derajat. Alias tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti yang dipakai adalah jika ditanya usaha F dikali S cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu adalah 0. Otomatis jika kasusnya seperti ini, kalau ada orang yang memberikan gaya, yang mana arah gayanya tegak lurus dengan arah perpindahannya, itu berarti usahanya bernilai 0 atau tidak melakukan usaha. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Kalau seandainya kalian ketemu case atau kasus, terus kalian dikasihnya grafiknya F terhadap X. Nah, kalau misalnya ada grafik F terhadap X, kalian dimintanya berapa nilai usahanya, nggak usah berpikir lagi. Tinggal cari luas dari grafiknya. Nih yang biru nih, Dek. Nah, jadi kalau misalnya nanti ketemu grafik bentuknya trapesium, berarti kalian tinggal cari luas trapesiumnya aja. Nah, next. Terus, kalau seandainya kalian ketemu yang seperti ini kasusnya,
Oke, kalian ketemu benda, dikasih gaya F, terus berpindah sejajar. Tapi pertanyaannya, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh gaya gesek? Jadi ternyata di bendanya itu tidak hanya satu gaya yang bekerja. Ada F ke kanan, yang mana bertujuan untuk menggeser benda ke kanan, tapi ternyata di benda itu juga bekerja gaya gesek yang bekerja ke kiri. Maka dari itu, kalau usaha yang ditanya adalah usaha dari F, maka usaha dari F kecil ini atau gaya gesek ini disebut dengan usaha negatif, alias nilai usaha akibat gaya yang berlawanan arah dengan arah perpindahannya. Jadi kalau kalian ditanya berapa usaha totalnya, cari usaha akibat F-nya, F besar gayanya, tinggal F dikali S, kurangin dengan usaha yang diakibatkan oleh F gesek dikali S. Atau boleh juga sederhana seperti ini. Cari dulu sigma F-nya, totalin dulu gayanya, karena dia berlawanan, kan kamu tinggal kurang aja tuh gaya F sama D-nya. Oke, Ibu fokusin dulu kok nggak mau bagus ya, udah. Terus habis itu, kamu sigmain F-nya, baru kamu kaliin D-nya, itulah gaya totalnya. Tapi kalau misalnya memang ditanya satu, berapa gaya yang dihasilkan oleh gaya gesek, berarti itu adalah gaya yang bernilai negatif. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan usaha bernilai negatif, itu artinya adalah usaha yang diakibatkan oleh gaya negatif alias gaya yang berlawanan arah. Nah, kalau konteksnya seperti ini, misalnya kalian punya benda tuh ditarik oleh 3 orang, berarti tinggal kalau ditanya berapa usaha totalnya, tinggal totalin aja gaya atau usaha dari setiap orang. Tinggal nih, W total sama dengan W1 tambah W2 tambah W3. Oke, selanjutnya kita bahas tentang yang namanya energi. Jadi usaha punya hubungan erat dengan energi. Kalau usaha itu kan nama lainnya kerja, sedangkan energi itu adalah kemampuan yang kamu punya untuk melakukan yang namanya kerja. Jadi kalau dalam kehidupan kamu makan untuk menghasilkan energi, energi kamu gunakan untuk melakukan kerja. Jadi konsepnya, kalau energi kamu berkurang, maka pengurangan energi atau energi kamu yang berkurang itu berubah menjadi kerja atau usaha. Nah, ini cuma ngulang konsep SMP. Kalau waktu SMP kan udah dapat EK energi kinetik, EP energi potensial, EM energi mekanik. Nah, Ibu ngulang aja nih. Yang pertama itu ada energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda ketika benda bergerak dan mempunyai kecepatan. Jadi ada V. Jadi EK itu sama dengan setengah dikali massa benda dikali kecepatan kuadrat. Jadi setengah mv kuadrat dengan satuan harus SI. Massa kilogram, V meter per sekon. Kemudian energi potensial. Energi potensial itu adalah secara umum definisinya adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda ketika benda punya posisi atau kedudukan. Kalau kita bicara tentang gravitasi, maka setiap benda punya kedudukan terhadap pusat gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi itu rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H. Massa kali percepatan gravitasi yang nilainya kalau di bumi 9,8 atau 10, dan H adalah ketinggian benda. Nah, kalau case-nya atau kasusnya berbeda, misalnya ngomongin pegas, kalau pegas dia punya energi potensial pegas yang nilainya sama dengan setengah K dikali X kuadrat. Jadi K itu adalah konstanta pegasnya, sedangkan X adalah perubahan posisi atau simpangan dari pegas itu sendiri. Dengan satuan K adalah Newton per meter, X adalah meter. Yang selanjutnya ada istilah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh suatu benda. Jadi tinggal dijumlahin aja energi potensial yang dia miliki, entah gravitasi aja atau punya pegas juga. Kalau dia memang bendanya pegas, kalau bendanya biasa ya berarti EP biasa aja. Terus ditambah EK-nya, kan udah tahu EK-nya. Nah, selanjutnya kita ngomong hubungan usaha dengan energi.
Jadi kan Ibu udah bilang, usaha itu adalah kerjanya, sedangkan energi itu ibaratkan bensin yang kamu pakai untuk bergerak. Jadi kalau kamu mau melakukan usaha, maka pasti ada yang namanya perubahan energi. Energinya akan berkurang. Jadi, pertama, hubungan usaha dengan energi kinetik. Tipsnya adalah, kapan kamu pakai ini? Kamu pakai rumus ini ketika ada suatu benda bergerak mengalami perubahan kecepatan. Misalnya tadinya ngebut, tiba-tiba berhenti. Atau tadinya diam, tiba-tiba ngebut. Nah, seperti itu. Pakailah konsep ini kalau yang kamu perlukan atau yang ditanya adalah usahanya berapa. Jadi pakai ini. Jadi usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi misalnya ada benda di sini, dia punya V1 bergerak ke sana, kemudian bendanya di sini punya V2. Nah, sekarang berarti berapa usaha yang dialami oleh benda ini, tinggal kamu selisihin aja. EK 2 dikurang EK 1. Sederhana sebenarnya ya. Terus yang kedua, hubungan usaha dengan energi potensial gravitasi. Jadi kalau kayak gini, contohnya itu misalnya kamu punya bola, terus kamu jatuhin sampai di sini. Ini tanah. Nah, sama halnya dengan ini, jadi usaha yang dikerjakan akibat gaya gravitasi itu adalah selisih dari energi potensial. Jadi selisihnya ada tanda minus. Minus itu artinya berpengaruh terhadap vektornya. Dia melawan gravitasi. Jadi minus EP2 kurang EP1 atau EP1 kurang EP2. Tapi logikanya, kalian pakai rumus ini saat konteksnya geraknya adalah vertikal. Sedangkan EK itu konteksnya biasanya horizontal. Jadi di sini tinggal selisihin aja EP-nya ya. Tuh.